Halo guys, selamat datang di channel Sobat Sarjana. Sebelum lanjut ke videonya, kalian tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya, dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke, kita lanjut ke videonya. Tiongkok berencana luncurkan bulan tiruan ke angkasa, apa dampaknya bagi lingkungan? Tiongkok akan meluncurkan bulan tiruan ke angkasa mulai 2020 mendatang yang ditempatkan pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Dengan bulan buatan itu, langit malam yang memayungi negara tersebut bisa jadi lebih terang dibanding malam di belahan bumi manapun. Banyak ilmuwan, proyek itu membahayakan karena pancaran gelombang mikro dari bulan buatan bisa mengganggu ekosistem dan menambah polusi cahaya. Sinar dari bulan tiruan juga akan mengganggu sektor lain seperti dunia penerbangan dan transportasi lain. Tiongkok memang dikenal mahir membuat apapun, termasuk menduplikasi sesuatu. Namun kali ini, negeri tersebut tak meniru produk buatan negara lain. Tak tanggung-tanggung, Tiongkok akan meluncurkan bulan tiruan ke angkasa mulai 2020 mendatang. Di masa mendatang, langit malam yang memayungi negara tersebut bisa jadi lebih terang dibanding malam di belahan bumi manapun. Ide fantastis ini dicetuskan agar pada malam hari suasana jalan jadi lebih terang, dan juga menghemat biaya listrik untuk penerangan di malam hari. Para ilmuwan Tiongkok berencana menempatkan bulan artifisial di atas kota Chengdu yang terletak di Provinsi Sichuan. Bulan buatan Made in China ini akan ditempatkan pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi, di suatu area di luar angkasa bernama Low Earth Orbit, LEO. Di area tersebut juga telah nangkring mahakarya umat manusia yang lain, yakni International Space Station atau ISS yang diluncurkan pada tahun 1998. Sebagai informasi, jarak antara bulan asli dengan bumi sekitar 380.000 km. Rencananya, bulan tiruan tersebut akan mirip cermin yang memantulkan cahaya matahari pada area seluas 50 km persegi atau area dengan diameter antara 10 sampai 80 km, atau kira-kira seluas 2 kali kota Yogyakarta. Meski begitu, bulan tiruan ini akan memiliki intensitas cahaya yang 8 kali lebih terang dibandingkan cahaya pantulan dari bulan asli. Wu juga telah mengkalkulasi bahwa bulan tiruan ini dapat menghemat anggaran listrik kota Chengdu sekitar 1,2 miliar yuan, 174 juta dolar, atau sekitar 2,5 triliun. Bulan buatan juga diharapkan juga bisa menerangi tim penolong apabila terjadi mati listrik atau bencana alam. Jika proyek ini berjalan sukses, China akan mengirim lagi tambahan bulan buatan ke langit sebanyak 3 buah pada 2022. Selain manfaatnya, tentu ada juga dampak negatifnya. Direktur di Institut Teknologi Harbin, Kang Weimin mengatakan bahwa bulan palsu akan mirip dengan cahaya seperti senja dan seharusnya tidak mempengaruhi rutinitas hewan. Meski begitu, lebih banyak ilmuwan, terutama di luar Tiongkok yang menyebut proyek ambisius ini jika benar terjadi, akan berbahaya. Hal tersebut lantaran pancaran gelombang mikro atau laser yang ditembakkan panel surya itu akan setara dengan cahaya matahari di siang hari sehingga bisa mengganggu ekosistem. Para ahli lain menyatakan bahwa bulan tiruan ini, jika benar beroperasi, akan mengganggu sektor lain seperti dunia penerbangan dan transportasi lain. Menurut John Barentin dari International Dark Sky Association yang dikutip Forbes, bulan tiruan ini akan berdampak pada peningkatan cahaya secara signifikan di kota yang sudah mengalami polusi cahaya. Bulan tiruan ini akan menimbulkan masalah bagi penduduk Chengdu yang kemudian tidak bisa mematikan cahaya yang tidak mereka inginkan, sekaligus masalah bagi populasi hewan dan tumbuhan di daerah terpapar cahaya. Tambahnya, banyak satwa yang mungkin instingnya akan mengatakan bahwa jika suasana begitu terang, maka itu adalah siang hari. Pengujian satelit penerangan ini memang sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu, hingga kini sedang dalam tahap pematangan teknologi. Jika nantinya terobosan ini berhasil diluncurkan, bulan buatan ini diharapkan bisa mengurangi pemakaian listrik untuk penerangan kota. Terlepas dari itu, bulan buatan ini juga diharapkan bisa menarik banyak turis asing untuk berkunjung ke kota Chengdu. Selain bulan palsu, Tiongkok juga diketahui telah berinvestasi untuk bulan yang asli. Negara tersebut dikatakan memiliki rencana untuk meluncurkan misi yang akan menjelajahi sisi gelap bulan yang tidak pernah terlihat dari bumi. Seperti misi-misi antariksa lainnya, Tiongkok dan idenya itu juga dihadapkan oleh tantangan, yakni berupa kendala teknis yang sangat sulit tentang cara berkomunikasi di sisi gelap bulan yang jauh dari bumi. Kendati begitu, Tiongkok untuk mendukung misinya itu disebut telah meluncurkan pengorbit yang disebut Kekiao. Kekiao dikatakan memungkinkan komunikasi ke area tergelap bulan.
Inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan semakin kesini memang kayak makin susah buat dikontrol. Selama rasa ingin tahu manusia terus tumbuh, rasanya memang mustahil buat mengendalikannya. Di satu sisi, langkah ini memang bisa mempermudah aktivitas manusia. Tapi di sisi lain, tidak sedikit ilmuwan yang lupa kalau yang hidup di bumi ini tidak cuma manusia aja, tapi juga ada jutaan spesies binatang, tumbuhan, yang mana tidak selalu bisa menentang kebaruan-kebaruan yang manusia ciptakan. Padahal bisa aja itu berpengaruh sama kehidupan mereka.